Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Cornelia Ramadhani, mahasiswi Universitas Mercubuana Yogyakarta, Fakultas Psikologi, angkatan 2018. Nah, di sini saya ingin memberikan beberapa informasi mengenai berpikir kreatif. Nah, dalam video ini juga ada beberapa subbahasan yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama, apa itu berpikir kreatif? Yang kedua, apa sih perbedaan berpikir kreatif dan konvensional? Yang ketiga adalah ciri-ciri berpikir kreatif. Yang keempat, pentingnya berpikir kreatif. Yang kelima, bagaimana menggunakan kemampuan berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah. Baik, langsung aja ya ke yang pertama. Apa sih berpikir kreatif? Nah, menurut Sabandar, suatu kemampuan berpikir yang berawal dari adanya kepekaan terhadap situasi yang sedang dihadapi. Bahwa situasi itu terlihat atau teridentifikasi adanya masalah yang ingin harus diselesaikan. Selanjutnya ada unsur originalitas gagasan yang muncul dalam benak seseorang terkait dengan apa yang teridentifikasi. Jadi, menurut Sabandar, kemampuan berpikir yang berawal dari adanya kepekaan terhadap situasi yang harus kita lakukan, yang harus kita jalani, harus kita cari nih apa solusi yang tepat dalam situasi tersebut, seperti itu. Lalu selanjutnya, apa sih perbedaan berpikir kreatif dan konvensional? Baik, teman-teman bisa lihat ya yang ada di layar teman-teman. Yang kreatif lebih banyak gagasan, yang konvensional lebih sedikit gagasan. Yang kreatif membuat kreasi baru, yang konvensional menggunakan kreasi yang sudah ada. Yang kreatif fleksibel, yang konvensional kolot. Yang kreatif berpikir secara logis, yang konvensional tidak logis. Yang kreatif mendetail, yang konvensional kurang mendetail. Seperti itu ya teman-teman. Perbedaannya mudah dipahami kok. Terus yang selanjutnya, ciri-ciri berpikir kreatif menurut Azari 2013. Di sini ada 4 ciri-ciri dan 4-nya itu ada beberapa poin-poin yang harus teman-teman lihat juga. Yang pertama, keterampilan berpikir lancar. Poin pertama, menghasilkan banyak gagasan atau jawaban relevan, menghasilkan motivasi belajar, arus pemikiran lancar. Yang kedua, keterampilan berpikir lentur atau fleksibel. Poin pertama, menghasilkan gagasan-gagasan yang seragam, mampu mengubah cara atau pendekatan, lalu arah pemikiran yang berbeda. Yang ketiga, keterampilan berpikir orisinil. Poin pertama, memberikan jawaban yang tidak lazim. Yang poin kedua, memberikan jawaban yang lain daripada yang lain. Yang poin ketiga, memberikan jawaban yang jarang diberikan kebanyakan orang. Jadinya kayak kreasi baru gitu, ya kan? Lalu yang keempat adalah keterampilan berpikir terperinci atau elaborasi. Poin pertama, memperkembangkan, menambahkan, memperkaya suatu gagasan. Poin kedua, memperinci detail-detail. Yang poin ketiga, memperluas suatu gagasan. Jadi mudah dipahami teman-teman ya. Jadinya tuh terlihat kalau kreatif itu lebih meluas, fleksibel, melihat dari berbagai perspektif, dan semuanya itu kreasi baru dan lebih fresh, dan banyak sekali gagasan-gagasan yang mungkin akan muncul ketika kita berpikir secara kreatif. Lanjut ya teman-teman, langsung ke pentingnya berpikir kreatif itu. Nah, di sini aku akan memberikan 2 contoh. Yang contoh yang pertama untuk bisnis dan karir, yang contoh yang kedua adalah untuk pelajar. Jadi, berpikir kreatif untuk bisnis dan karir itu tuh contohnya banyak sih. Tapi aku akan memberikan salah satu contohnya aja. Sebagai contoh adalah masalah modal. Masalah modal itu yang pertama kali akan kalian pikir ketika kalian mau membuka sebuah bisnis. Betul kan teman-teman? Pasti kalau teman-teman sebuah pebisnis atau calon pebisnis, pasti kalian akan belajar akan modal ini. Betul? Oke, lanjut ya. Keluhan yang paling sering diungkapkan orang ingin memulai usaha adalah keterbatasan modal. Modal dipandang sebagai kunci pembuka orang bisa masuk ke dalam dunia usaha. Betul, kalau nggak ada modal ya
gimana dong mau usaha, ya kan? Tetapi yang perlu Anda tahu atau teman-teman tahu bahwa sebenarnya kreatif dan jenius itu bisa diciptakan. Tinggal bagaimana cara teman-teman mencari tahu caranya. Tanpa ketersediaan modal, baik modal sendiri maupun pinjaman kayak pinjaman ke bank gitu atau pinjam temen, pinjam keluarga, maka tidak mungkin orang memulai suatu usaha, apalagi untuk bisa berkembang sebagaimana yang telah dicapai para pengusaha yang ada saat ini. Banyak kan sekarang pengusaha-pengusaha sukses itu dulunya juga dari nol. Ya kalau beda lagi kalau semisal itu usaha keluarga turun temurun yang kagak akan habis dan musnah 7 turunan. Betul. Kita lanjut ya. Padahal modal itu bisa didapatkan dengan kreativitas. Bagaimana caranya? Tentu ada banyak cara. Kuncinya adalah cuma berpikir kreatif. Gimana nih caranya dapat uang selain pinjem? Nah, teman-teman harus nih membuat beberapa gagasan-gagasan, melihat dari berbagai perspektif dan mendapatkan solusi yang cocok buat teman-teman. Dari apa? Dari berpikir kreatif. Lanjut, berpikir kreatif untuk pelajar. Pengembangan kemampuan berpikir kreatif serta memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan siswa adalah penting sekali. Kesadaran ini perlu dijadikan pijakan dalam pengembangan kurikulum dengan mengedepankan pembelajaran. Jadinya sebenarnya itu guru-guru dan para tenaga pendidik itu tuh penting banget mengembangkan kurikulum yang ada gitu loh, apalagi dalam berpikir kreatif, mau itu di akademik ataupun di non akademik. Karena apa? Ini tuh penting loh, berpikir kreatif dalam kehidupan yang akan datang gitu loh, seperti berorganisasi, bekerja, berbisnis, berkarir, berhidup di masyarakat gitu. Karena apa? Setiap kita menjalani itu semua, itu tuh kita pasti ada di situasi dimana kita tuh benar-benar akan membutuhkan berpikir yang kreatif itu seperti apa gitu, untuk memecahkan sebuah masalah, untuk memecahkan situasi yang sedang dialami seperti itu. Oke, lanjut, dan ini pembahasan yang terakhir, bagaimana menggunakan kemampuan berpikir kreatif dalam penyelesaian masalah. Ini teman-teman sebenarnya mungkin semua orang ya, kalau punya ada niatan gitu, niatan untuk berpikir kreatif, dan kalian nggak usah berpikir dengan secara instan gitu, bisa banget menyelesaikan masalah itu dengan kreatif dan efektif gitu loh. Contohnya gini, semisal teman-teman mempunyai sebuah masalah. Nah, tahapan yang pertama yang harus teman-teman lakukan itu tuh harus cari dulu informasi-informasi terkait masalah yang timbul di yang teman-teman alami gitu loh. Contoh aja nih, aku lagi ada masalah di sebuah hubungan kah, atau di sebuah organisasi A gitu kan. Nah, di dalam organisasi itu di dalam masalah itu teman-teman harus mencari informasi semendetail mungkin hingga menarik ke belakang, apa sih akarnya gitu loh, kok sampai muncul sih masalah ini tuh dari mana gitu loh. Cari informasi sebanyak mungkin, semendetail mungkin. Nah, habis itu teman-teman tanyakan gitu loh, dari masalah-masalah ini apa sih yang harus teman-teman lakukan, solusi apa yang cocok untuk menangani masalah-masalah ini. Informasi-informasi ini tuh untuk mencari solusinya tuh seperti apa, seperti itu. Dan teman-teman juga harus melihat dari berbagai perspektif, tidak hanya dari teman-teman saja gitu loh. Tengok dari sudut pandang A, sudut pandang B, sudut pandang C, dilihat plus minusnya mana yang sekiranya di solusi-solusi itu, gagasan-gagasan itu bisa
menyelesaikan masalahnya gitu loh. Terlebih lagi teman-teman harus terfokus dengan penyelesaian, terfokus dengan solusi yang teman-teman cari. Bukan terfokus dengan masalah dan akar masalah yang harus teman-teman pikirkan mendalam gitu loh. Oke lah, tidak apa-apa ketika teman-teman itu teman-teman itu oke lah, nggak masalah kali kalau semisal masalahnya tuh ini gitu. Cuman lebih bagus lagi, coba kalau teman-teman berpikir gimana sih solusi yang akan kita dapatkan untuk menutup masalah ini gitu loh. Kalau untuk akar masalah, teman-teman harus tahu karena apa? Dari akar masalah itu teman-teman harus bisa mencari solusi yang harus tepat untuk menghilangkan awal dari permulaan masalah tersebut, seperti itu. Jadi sebenarnya tergantung sekreatif teman-teman sih, bagaimana teman-teman bisa memberikan beberapa gagasan-gagasan itu. Teman-teman juga nggak bisa kok minta pendapat orang lain, nggak cuma harus teman-teman sendiri juga berpikir sendiri gitu loh. Teman-teman juga bisa minta pendapat orang lain karena memang melihat dari sudut pandang lain gitu. Karena ketika menyelesaikan masalah dan teman-teman hanya terfokus akan masalah itu gitu, dan walaupun teman-teman mudah mendapatkan satu solusi, tapi solusinya itu hanya menyelesaikan sebagian dari masalah itu, mau sampai kapanpun masalah itu akan terus ada gitu, dan mungkin akan bertambah dan akan merembet ke poin-poin yang lainnya gitu. Jadi seperti kayak merusak ensemble yang ada gitu loh, keseimbangan yang ada, seperti itu teman-teman. Jadinya yang harus kalian pikirkan dalam menyelesaikan masalah dengan berpikir kreatif itu tuh bukan jadi teman-teman harus terfokus dengan penyelesaiannya, bukan hanya masalahnya saja, tetapi solusinya itu teman-teman harus berpikirkan. Sakit hatinya gitu tuh meredam dulu, fokus ke solusinya, seperti itu. Jadi itu teman-teman informasi tentang berpikir kreatif yang bisa saya sampaikan. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang enjoy mendengarkan penjelasan saya. Semoga bermanfaat juga. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.